Halo, kembali lagi bersama saya Umar Zain yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang determinan matriks, yang mungkin akan diawali dengan sedikit membahas dari matriksnya terlebih dahulu. Definisi matriks itu sendiri adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun secara khusus dalam membentuk baris dan kolom sehingga membentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar yang ditulis di antara dua tanda kurung biasa atau dua tanda kurung siku. Matriks juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa vektor kolom atau beberapa vektor baris. Lalu, ada juga beberapa istilah dalam matriks, yakni ada ukuran yang menyatakan baris dan kolom dalam matriks, dimensi yang menyatakan baris dikali kolom dalam matriks, ordo yang menyatakan jumlah baris atau kolom dari matriks, elemen yang menyatakan semua nilai yang ada pada baris dan kolom dalam matriks, dan yang terakhir ada entry yang menyatakan nilai pada baris dan kolom tertentu. Ada juga beberapa jenis matriks yang dibedakan dari susunan elemen matriks, yakni ada square matrix, null matrix, diagonal matrix, unit matrix, dan scalar matrix. Nah, segitu aja mungkin pembahasan awal mengenai matrix agar video ini tidak terlalu panjang nantinya. Pengertian determinan matrix sendiri ialah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu square matrix. Square matrix atau sering disebut matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Jika ada determinan matriks A, maka bisa ditulis dengan 3 cara seperti ini, dan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Bahasa mudahnya, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Jadi jika ada pertanyaan, kalau jumlah baris dan kolomnya nggak sama, kita nggak bisa nyari determinannya dong? Jawabannya iya. Udah paham kan? Intinya kalau mau nyari determinan dari matriks, jumlah kolom dan barisnya itu harus sama. Terus, cara mencari determinan matriks juga berbeda-beda dikit lah, tergantung dari ordonya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada determinan matriks ordo 2 dikali 2, yang bentuknya seperti ini. Di mana elemen A dan D berada di diagonal utama dan elemen B dan C berada di diagonal kedua. Oh iya, tadi kita belum membahas diagonal dalam matriks. Untuk mempersingkat pembahasan, bisa diperhatikan matriks ini. Jadi, singkatnya diagonal utama adalah garis miring yang dibentuk dari entry yang posisinya ada di baris pertama dan kolom pertama, yang terus diikuti sampai nanti ketemu atau mentok di kolom terakhir. Dan entry sekunder itu sebaliknya, dari baris dan kolom terakhir sampai nanti ketemu di kolom pertama. Kembali lagi ke pembahasan, determinan matriks A ordo 2 dikali 2 dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua atau sekunder. Nah, biar kamu nggak bingung, bisa langsung lihat contohnya ini. Penyelesaiannya adalah 2 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4, yang jawabannya itu adalah negatif 14. Mudah kan? Kita langsung maju lagi ke ordo 3 dikali 3, yang ternyata cara penyelesaiannya itu sedikit berbeda. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu pakai cara Sarus dan metode Menor-Kopakor. Ada gambar yang saya dapat dari ruang guru, boleh diperhatikan dan boleh pause dulu video ini. Kamu mungkin masih bingung atau bahkan malas mempelajari rumus tadi. Jadi saya udah siapin contoh soalnya biar kamu bisa tetap paham dengan baik. Tapi karena waktu kita terbatas, saya hanya akan ngebahas cara seharusnya aja. Terus, biar kamu benar-benar paham, kamu boleh siapin dulu pulpen sama kertasnya biar bisa ikut coret-coretan. Tentukan determinan matriks berikut ini menggunakan aturan Sarus. Biar lebih mudah, kita tulis lagi elemen-elemen pada kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A kayak gini. Terus kita tarik garis putus-putus kayak gini, sedikit gambaran aja. Cara menarik garis ini kamu bisa pastikan garis diagonal utama dan sekundernya masing-masing ada 3, sesuai sama ordonya. Dan pastiin setiap garis kena 3 angkanya juga. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen dari jajaran diagonal utama itu diberi tanda positif, sedangkan hasil kali elemen dari jajaran diagonal sekunder itu diberi tanda negatif. Ingat urutan penulisannya juga. Sekilas mungkin cukup rumit, tapi kalau kamu sering latihan, pasti akan hafal dengan sendirinya, karena pola cara ini cukup mudah. Untuk ordo 4 dikali 4, 5 dikali 5, dan seterusnya, bisa juga menggunakan cara ini. Dan tentunya masih banyak juga cara lain yang bisa digunakan dalam mencari penyelesaiannya. Namun mungkin harus dibuat satu video lagi untuk membahas cara-cara itu, karena kembali lagi waktu kita sangat terbatas. Selamat kepada kalian yang menonton video ini dari awal sampai beres. Itu berarti kalian punya keinginan kuat untuk benar-benar belajar. Dan ingat pesan saya, sesuatu yang terlihat sulit tidak bisa menjadi alasan hal itu benar-benar menjadi sulit. Karena bisa jadi hal itu adalah hal termudah dalam kehidupan Anda. Saya Umar, sekian dan terima kasih.